Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Johanna Tahuk dengan NIM 211101085 kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yang tentang update data karyawan. Jadi sebelumnya itu sudah kita buat form editnya, sekarang kita akan membuat update-nya berfungsi ya. Untuk itu kita langsung saja untuk proses pengerjaannya di sini. Oke, wait. Kita buka dulu lokalnya ya. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita akan buat form update-nya. Jadi kita akan mengubah data-data yang sudah kita masukkan, mungkin jika ada yang salah ya. Jadi kita langsung saja proses pengerjaannya. Di sini kita ke admin, kita akan ke kontrol, kita ke update ini. Kita akan mengerjakannya itu di data karyawan ya, karena kita akan membuat update di data karyawan. Untuk itu kita ambil scriptnya itu di sini yang sudah disiapkan di sini. Oke, wait, masih loading ya. Nah, di sini di update data untuk halaman sendiri ini. Nah, ini kita Ctrl A saja, copy, kemudian kita letakkan di sini ya. Ini ada copy salah. Ctrl A, kita copy, setelah itu kita letakkan di sini. Nah, di sini untuk konektornya itu kan kita buatnya itu di asset yang di luar ini. Jadi dia keluar dari update dulu, dia keluar lagi dari kontrol, keluar lagi dari admin, baru masuk ke assets, kemudian dia ke connector.php. Nah, selanjutnya juga kita hubungkan dengan atribut global. Jadi untuk atribut globalnya kita ambil ini saja, kita letakkan di sini. Terus kita ganti di sini atribut global.php. Oke, setelah itu untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai ini kita tidak menggunakan filter, tapi kita gunakan check input. Nah, check input ini kita ambil ini saja, kita ambil contoh scriptnya ini. Ini kemudian kita ganti dengan karena dia berada sama-sama dengan atribut global dengan konektor di asset, jadi kita cuma ganti ini saja, yaitu check input. Check input. Nah, di sini filternya kita tidak pakai filter, tapi kita pakai yang input ya. Jadi kita ganti di sini input. Oke, kita letakkan semua di sini dulu ya. Ini juga, ini. Oke, ini juga di sini ya. Di sini. Oke, di sini lagi. Di sini. Di sini. Oke, wait. Di sini. Di sini dan di sini. Nah, check input ini kan dia untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai, tapi bisa saja orang lain mereka bisa saja memasuki sistem kita. Jadi untuk itu di sini sudah terdapat script baru yang disiapkan, yaitu pada check input ini di halaman sendiri ini, yaitu string replace. Jadi dia akan mencegah mencegah orang yang ingin masuk di sana masuk ke sistem tersebut, nanti akan dia ubahnya itu ke dalam bentuk tanda seperti tanda slash, tanda slash, koma, tanda tegak, tanda pagar, tanda dolar, tanda plus, seperti itu. Jadi dia mencegah seperti itu. Jadi
kemungkinan besar untuk orang memanipulasi sistem kita atau memanipulasi programming web kita itu kecil, karena pada saat mereka ingin memasuki web kita akan mencegahnya itu dengan string replace, dan hasilnya itu dia akan mengubah ke tanda slash, jadi dia tidak bisa masuk seperti itu. Jadi ini kita ambil script ini, kita copy, kita letakkan dia di check input sini. Di ini kita tambahkan lagi di sini. Nah, jadi dia seperti ini. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita akan menangkap data-data yang dikirim dari form. Data-data yang dikirim dari form ini kan kita ingin mengupdate data karyawan kan. Jadi di sini kita lihat di karyawan. Di karyawan ini kita lihat dulu. Di sini ada atributnya apa saja, yaitu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir. Berarti kita tulis dulu di sini nama di sini, tempat lahir. Oke. Setelah itu di sini tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Oke, setelah tanggal lahir di sini jenis kelamin, alamat, telepon dengan email. Berarti di sini jenis kelamin, kemudian di sini alamat, telepon, dan email. Oke, setelah itu di sini ada pekerjaan dengan password. Berarti di sini dia pekerjaan dengan password. Oke, setelah itu kita hapus ini karena ini tidak sudah cukup ya. Kemudian di sini dia update tabel, nama tabelnya itu karyawan, set yang pertama nama ya. Di sini nama. Oke. Kemudian tempat lahir ya. Tempat lahir. Kemudian di sini tanggal lahir. Untuk isi yang ini kita harus hati-hati supaya pada saat kita mengubah datanya itu tidak ada kesalahannya. Tanggal lahir, kemudian di sini jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Setelah itu alamat dengan telepon. Setelah itu di sini alamat dengan telepon. Oke, setelah alamat dengan telepon, email, pekerjaan, password. Oke. Di sini email, kemudian di sini dia pekerjaan, kemudian di sini password. Oke, password. Oke, setelah itu sisanya di sini ini hapus ya. Oh wait. Oke, setelah itu where ID karyawan kan di sini. Where ID karyawan sama dengan variabel, nama variabel. Berarti di sini kita tambah lagi ID karyawan. Di sini oke. Kemudian di sini kita ganti dengan ID karyawan. Setelah itu di sini dia variabel, nama variabel saja ya di sini. Nah, ini. Nah, untuk setelah kita isi, kita update habis, dia akan mengalihkan halaman ke indeks. Halaman indeksnya itu kan dia ke user interface pada data karyawan kan. Berarti di sini dia keluar dari kontrol, dia keluar lagi dari admin, dia ke user interface. User interface, kemudian dia ke data karyawan.php. Oke, data karyawan.php ya. .php. Nah, di sini dia kirim parameter. Oh, tidak, dia tidak kirim parameter ya. Oke, setelah itu dia save. Dan sekarang kita coba tes.
di mana ya, kita tes yang pertama ini saja, atau kita ganti yang ke-8 yang terakhir ini. Tidak usah, yang pertama saja. Yang pertama ini kita klik ubah, kita ganti dia Novi Muda. Di sini kita ganti dengan Novi Muda. Tempat lahirnya itu dia di Kupang. Di sini kita kasih tanggal dianya itu tanggal 13 Januari. Di sini tahunnya 1968. Dia perempuan, alamatnya itu di Kayu Putih. Kemudian nomor teleponnya, emailnya itu kita ganti dengan Novi Muda ya. Novi. Oke. Ini pekerjaannya, passwordnya kita ganti dengan 23. Jadi kalau kita simpan, nah ini tidak diganti ya, tetap. Oke, berarti ada kesalahan. Nah, berarti karena dia tidak bisa diubah, berarti update ini yang di karyawan ini, script ini tidak berfungsi. Karena di sini ada karyawan di user interface atau di view ya. Di view kan di sini, berarti di view itu dia harus ada ID karyawan. Jadi kita lihat di view di data karyawan, di sini ada atau tidak. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, email. Oke, berarti di sini tidak ada ya. Di sini modalnya. Nah, berarti di sini tidak ada. Oke, sekarang kita harus buat script untuk karyawannya. Kita kasih hidden saja ya. Di sini kita pakai tipenya itu hidden. Oke. Setelah itu di sini kelas form control ini tidak usah. Required name-nya itu ID karyawan. ID karyawan. Di sini value-nya itu ID karyawan. ID karyawan. Oke. Setelah itu mungkin kita save dulu. Kita save. Coba kita refresh. Sekarang kita ganti ulang ya. Tadi itu karena dia ada bermasalah sedikit. Kita ganti dengan Novi Muda saja. Novi Muda, tempat lahirnya itu di Kupang. Tanggalnya kita ganti juga. Ini tahunnya 1979. Perempuan, alamatnya itu kita ganti dengan Kayu Putih. Nah, email juga kita ganti dengan Novi Muda saja. Novi Muda, passwordnya 23. Coba kita save. Nah, oke, berhasil ya. Di sini Novi Muda Kupang. Di sini oke. Ini sudah kita ganti ya, tadi Novi Muda. Ini sudah kita ganti. Oke. Mungkin kita ubah lagi di yang terakhir saya, data yang terakhir. Yang mana ya? Di sini atau kita tambah data di sini. Dia Trisna Sujiwati. Trisnawati, dia tempat lahirnya itu kita ganti di Malang. Malang. Di sini dia tanggal lahirnya itu kita ganti lain. Jadi tanggal 15 Mei ya. 5 Desember. Jenis kelamin ini alamatnya kita kasih dia di PDM. Kemudian di sini Triswa.
kita ganti dengan Triswa. Triswa di sini passwordnya kita ganti dengan 4. Jadi kalau kita klik simpan, Trisnawati Malang, ini perempuan, TDM Triswa. Oke, berarti berhasil ya di sini. Oke, berarti kalau kita lihat di database ini dia sudah berubah teman. Nah, dia sudah berubah kan, Novi Muda Trisnawati. Di sini dia 1970 12 September 5 Desember ya, TDM Triswa, passwordnya 4 ini. Oke, berarti untuk data karyawannya dia sudah berhasil ya. Nah, di sini untuk karyawan ini seharusnya di sini kita tidak boleh mengubah email dengan teleponnya, karena email ini untuk kita memanggil dia orang yang sementara login seperti itu. Jadi kalau kita mengubah dia di sini, contohnya saya mengubah admin ya, admin kan di sini. Nah, saya mengubah admin, contoh saja saya mengubah admin, nama saya, oke. Di sini saya ganti dengan Tambua. Oke, di sini 20. Ini perempuan di Liba. Oke. Ini email saya. Oke, admin, passwordnya ganti dengan 20. Coba kita klik simpan. Nah, dia terjadi error. Karena di sini kita sudah ubah yang sementara login. Jadi di sini untuk kita bisa melihat apakah dia, untuk kita bisa mengubahnya pada saat untuk mengubah data kita yang sementara kita login, berarti di sini untuk emailnya itu kita tidak bisa mengubahnya. Jadi dia harus tetap saja, dan juga nomor teleponnya juga. Kita tidak bisa mengubah keduanya. Jadi di sini kita matikan saja untuk email dengan teleponnya. Jadi untuk kita matikan itu yang pertama kita ke view dulu ya. View ini kita matikan dulu yang ini. Oke. Di sini ya. Di sini ini kita matikan dulu. Ini juga kita matikan ya. Nah, untuk telepon dengan email ini kita matikan. Jadi kita save, dan juga di update ini kita matikan juga untuk telepon sama email. Nah, setelah itu di sini kita hapus yang telepon dengan email. Telepon dengan email ya. Oke, jadi kalau kita save, kita refresh. Ini ada kesalahan kan di sini. Nah, di sini coba kita ubah kembali. Jadi di sini kemudian Tambua. Oke, ini Kupang, kita ganti lagi. Dia tetap, ini tetap, ini tetap. Jadi kalau kita simpan, ini ada kesalahan lagi ya di sini. Ini masih tetap salah. Oke, sekarang mungkin kita sudah, jadi kita coba logout dulu. Kita masuk ulang lagi dengan ini ya, bukan ini tapi ini 20. Oke, ini kayaknya kita harus lihat di sini. Di sini yang paling terakhir. Oh ya, 02. Mungkin saya ubah dulu di sini. Jangan pakai angka, jadi dia kosong begini saja. Oke. Nah, di sini
Kita masukkan ini, dia tidak ada L di sini. Kemudian di sini dia 20. Jadi pada saat kita login, nah dia seperti ini. Oke. Karena ini sudah berhasil ya tadi, sudah kita ganti, dan di sini emailnya itu sudah kita tutupi dengan telepon supaya dia tidak bisa berubah. Maka untuk ini update data karyawannya sudah berhasil. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan mohon dimaafkan, dan juga selama proses penjelasan mohon dimaafkan. Terima kasih.